Selamat sore membaca Batam Pos, bertemu sama saya Juanda di edisi Hot News 12 Oktober 2023. Nah, bersama saya sudah ada Bang Amadi. Selamat sore Bang Amadi. Sore. Nah, sebelum ke Bang Amadi, saya akan men-spill beberapa berita-berita yang akan naik di halaman Batam Pos esok hari. Nah, pertama, soal gas melon. Ya, saat gas melon sedang langka-langkanya, ternyata ada modus penipuan baru nih. Jual beli gas melon lewat marketplace. Nanti akan maksa korbannya transfer uang dengan ancaman akan lapor polisi. Nah, bagi masyarakat Batam jangan percaya dengan modus ini. Belilah gas melon di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Kalau mau beli gas melonnya ya sudah ada pangkalan-pangkalan yang resmi ya. Jangan beli dari marketplace. Lalu juga ada nih jerbu. Ya, mungkin jerbu sudah mulai Asap ya. asap ya Bang, kalau bahasa Malaysianya jerbu. Tapi bahasa kita kabut asap, Kabut asap dia. kabut asap. Meskipun sudah mulai tidak lagi setebal beberapa waktu lalu, namun masih membuat kekhawatiran di orang tua karena beberapa anak-anaknya ada yang batuk, ada yang flu dan demam dan khawatir penyebabnya adalah jerbu ini. Nah, kemarin dari data Dinas Kesehatan ada peningkatan dari pasien yang terkena ISPA dan salah satu penyebabnya adalah kabut asap ini. Lalu juga ada dari ini agak miris ya Bang Amadi. Ini suami istri di penjara akibat copet. Nah, ini suami Mereka mencopet. mencopet dan mereka mencopet uang 6 juta. Karena kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ada anak yang masih sekolah, lalu juga ada kebutuhan hutang biaya persalinan. Ini kasus yang mana ini? Yang Di menyangkut turis kemarin atau bagaimana? Atau lain lagi enggak, kasus? ini lain lagi Bang Oke. Madi. Nah, dia meninggalkan 5 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Yang paling kecil itu umur 3 bulan. Waduh, ini suami istri masuk penjara karena dia agak miris juga ya, karena di penjara lalu anaknya sama siapa. Dan berdasarkan informasi sementara, anaknya paling kecil itu yang umur 3 bulan, Bang Amadi, diasuh oleh PPA Polres Tabarelang. Aduh, mudah-mudahan kasus ini bisa damai lah ya, sehingga Ya, bisa suami mendapat pengampunan. ya, Melalui justice ya. justice ya. Mudah-mudahan ya suami istri ini bisa bebas dan bisa mengasuh anaknya kembali. Lalu juga ada dari Ditlantas Polda Kepri, tambah 2 unit etle, 1 di Batam dan di Pinang. Lalu juga ada tambahan 26 kamera mobile di setiap Polres jajaran. Lalu dari penyalahguna sabu masih dominan dan paling banyak direhab di Loka Rehab Batam, Bang. Ya, ini yang Ini di Nongsa ya. Nongsa, Bang. Ya. Dan ini menariknya karena gratis. Gratis, tapi Ya. paling banyak itu adalah pengguna sabu. Hmm. Dan paling banyak bukan orang Batam ternyata, dari luar Ya, Batam. luar Batam ya. Karena ini kan lingkupnya kan bukan cuma Iya, Kepri saja. tapi apa orang Batam kayaknya nggak banyak yang pengguna sabu kayaknya, Ya. makanya. Nggak pengguna narkoba kayaknya, makanya lebih banyak dari luar Batam. Lalu juga ada sidak oleh Sekda Kota Batam di Pasar Tos 3000, meninjau gudang beras dan juga beberapa sembako lainnya. Dari sidak itu disebutkan beras mengalami kenaikan, tapi masih stabil. Mengalami kenaikan, tapi masih stabil. Itu bagaimana ya, Bang? Naik, stabil. Itu suatu Artinya ketersediaan atau stoknya masih mencukupi. Oh, Ya. stoknya Mencukupi bukan harganya yang stabil ya. harganya yang stabil, tapi Stoknya stoknya yang stabil. Tapi masyarakat berharap harganya stabil. Jangan naik-naik Itu lagi. semua harapan masyarakat. Harapan masyarakat, jangan naik-naik lagi. Kalau naik-naik lagi, aduh, bikin pusing masyarakat Kota Pengeluaran Batam. semakin bertambah. Pengeluaran semakin bertambah. Harga nasi Padang pun nggak bisa lebih naik lagi nih kayaknya nih kalau harga beras naik. Nah, juga ada nih dari DLH Kota Batam menyebutkan dalam sehari itu DLH Kota Batam mengangkut 850 ton sampah. Duh, banyak juga ya Bang ya Ini sampahnya. sangat banyak. Karena masyarakat kita belum terlatih untuk memilah sampah, mana yang
bisa sampah langsung organik, dibuang, mana yang sampah mana yang non bisa organik ya. ya yang bisa diuangkan sebenarnya. Ada ya, sampah yang bisa Ada diuangkan. bank sampah itu ya Iya, sebenarnya iya. ya. Kalau bisa dipilah-pilah mungkin sampah yang sampai ke Iya, TPA iya, mungkin lebih minim lagi iya, ya, bisa Mas. dikurangin Bisa sebenarnya. dikurangin Iya. lagi. Ini yang perlu diedukasi ke Edukasinya masyarakat kita. perlu lebih masif lagi ya. Iya, Kayaknya ini PR-nya DLH ini agar mengedukasi masyarakat untuk memilah-milah sampah, mana yang sampah bisa didaur ulang lagi, mana sampah yang bisa dipergunakan yang lagi, bernilai ekonomis lah ya, sehingga sampah yang sampai ke TPA Bungur bisa lebih sedikit. dikurangi. Ya. Nah, ini dari kapal Kelut. Waduh. Usai docking, 1.600 penumpang turun di Batam. Nah, Wah, sudah mulai banyak ini. mulai ramai lagi Mulai kapal ramai Kelut. lagi. Karena sempat docking beberapa bulan membuat orang rindu kapal Kelut. Iya, karena ini alternatif bagi masyarakat yang Meriah, murah meriah. murah meriah juga. Ya. Apa kalau misalnya tiket pesawat kan sekarang Waduh, mahal bang. agak susah, agak kurang terjangkau begitu. mahal, Bang. Jadi kapal ini menjadi salah satu pilihan. Alternatif. Iya. Wah, kayaknya saya mau pulang ke Sumatera Barat naik kapal Kelut. Tapi di ini ya, lewat Medan dulu Pelawan. dia. Aduh, baik. Nah, itu aja pembaca Batam Post, berita-berita untuk yang akan terbit esok hari. Nah, ini Bang Hamadi akan menyampaikan pembaca yang berita yang paling banyak dibaca di batampost.co.id. Silakan Bang Hamadi. Oke, untuk hari ini sampai jam pukul 5 sore hari ini berita yang paling banyak dibaca di batampost.co.id itu salah satunya adalah terkait pasar murah. Ini terkait dengan harga beras tadi. Pemerintah akan melakukan kegiatan pasar murah dan salah satu yang diprioritaskan itu adalah beras. Beras. Ya. Kemudian Sangat gas sangat membantu itu. ya. Kemudian gas LPG 3 kg juga supaya bisa mengurangi inflasi di Batam. Baik. Yang kemudian berikutnya mengenai parkir. Ini ada pengakuan dari tukang parkir mengenai pendapatan mereka per hari dan berapa yang disetorkan ke Dishub. Ini Berapa sih, ternyata banyak ingin diketahui oleh masyarakat sehingga Berapa sih pendapatan tukang parkir sehari, itu Bang? bisa dibaca di Batampost. Di batampost.co.id. Iya. Ada penjabaran Ada pengakuan berapa mereka dapat dan berapa mereka store. Ya, itu ada bisa dibaca di batampost.co.id. Oke. Kemudian berikutnya mengenai Rempang ini Polrestabes Barelang mengambil kebijakan untuk mengurangi Personel. pengamanan Pos di pengamanan. di Rempang. Karena sudah mulai kondusif ya. suasana di sana Sudah mulai kondusif. Baik. Kemudian berikutnya Ombudsman RI meninjau hunian untuk warga Rempang. Ya. Rempang masih menjadi Ini masih top news ya. salah satu beberapa Keywordnya berita Rempang ya, menjadi top news. yang masuk ke batampost.co.id. Kemudian terkait dengan kapal tadi, ini bukan kapal pemerintah tapi ini adalah kapal swasta yang akan melayani rute Batam, Belawan dan Medan. Ini kemarin masih jadi top news, sekarang masih jadi top news. Ya, ini akan mengangkut bukan cuma manusia, orang saja, penumpang saja, tapi akan mengangkut mobil, kendaraan. Sehingga masyarakat yang mau ke Batam atau sebaliknya mau ke Jakarta atau ke Belawan bisa membawa kendaraan sekaligus. Namanya Damai Lautan Nusantara. Damai Lautan Nusantara. Berlayar dari Jakarta tanggal 10 kemarin dan akan tiba di Batam tanggal 12 besok. Wah, menarik. Tapi yang paling banyak dibaca pembaca batampost.co.id ini masih terkait dengan Rempang. Apa itu, Bang? Itu mengenai rumah yang disewa oleh warga Rempang yang sudah pindah ke Batam. Salah satunya yang ada di Nongsa. Kondisi rumahnya ya? Ya, kondisi rumahnya karena warga sudah mengakui bahwa rumah baru mereka ini lebih layak dibanding rumah yang ditempati di Rempang ini. Pengakuan mereka ya? Pengakuan mereka sendiri. Pengakuan mereka Itu hasil wawancara reporter kita dengan warga Rempang yang sudah menghuni rumah di Bida Asri 3 di Nongsa. Rumah sementara ya, relokasi sementara. Ya, itu saja untuk top news di batampost.co.id untuk hari ini. Oke deh, Bang Hamadi, makasih banyak. Ya, nah, sama-sama. pembaca Batam Post, tadi Rempang itu sudah berhari-hari menjadi top newsnya Batam Post, mulai dari rumahnya, mulai dari juga ombudsman yang mengecek gitu kan ya. Keamanan di sana. Dan dari laut,
juga soal transportasi juga masih menjadi perhatian pembaca Batam Pos. Nah, itu aja bincang-bincang sore saya dengan Bang Ahmadi. Nantikan lagi di Hot News selanjutnya. Selamat sore dan salam redaksi.